dalam sebuah majelis ilmu di Masjid Terjemahan Madras ini. Kiranya besar harapan kita, Bapak Ibu yang hadir kemari, mendapatkan cinta dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjungan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa berselawat kepadanya, telah beliau berakhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang tua kami, seluruh jemaah hadirin wal hadirat, wabil khusus pada seluruh pengurus DKM beserta jajaran Masjid Terjemahan Madras, yang insyaallah pada malam hari ini yang saya bahas adalah satu perkara yang dianggap sepele, yang dianggap enteng, tapi ini dampaknya bisa dunia dan akhirat. Apa tadi yang disampaikan Mas Sifat? Apa yang saya bahas tentang apa? Tentang bahaya utang. Baik. Kenapa saya menuliskan kalimat dalam judulnya itu bahaya? Saya mendalami bab hutang itu, ternyata hutang itu bukan perkara yang enteng. Karena izin ini, mungkin Bapak Ibu sering dengar satu kalimat ini, hutang itu dibawa mati. Iya. Bahkan seringkali kesulitan nanti di padang mahsyar itu banyak orang yang kesulitan hidupnya bukan karena kurang amal, tapi saat di padang mahsyar ada sangkutan hutang yang belum tertunaikan di dunia dan belum ada yang menangguhkannya. Itu yang akan kita bahas insyaallah ya. Baik. Kalau saya mau nanya sama Bapak Ibu semua, apa perasaan Bapak Ibu ketika saya sebut kata hutang? Apa perasaan? Jadi rasa apa? Bukan gimana cara bayar hutang. Yang saya tanya, apa perasaan Bapak Ibu ketika saya sebut satu kata hutang? Apa yang perasaan? Was-was, takut, terus gelisah, terus kan tidak ada yang berani menjawab hutang itu sebuah kebahagiaan. Tidak ada yang berani menjawab hutang itu adalah kesenangan, betul? Karena memang hakikatnya hutang itu adalah sebuah kegelisahan. Makanya ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita bahas bagaimana hutang itu, memang hutang itu dalam bahasa Arab itu disebut al-qard, al-qardun. Apa artinya itu? Hutang, ya. Dengan kata lain, memberikan harta kepada orang lain yang dia berniat harta itu wajib dikembalikan, maka jatuhnya hutang. Baik dalam bentuk uang ataupun barang, jika kita pinjam yang dia yang meminjamkan punya berharap akan dikembalikan, maka yang meminjam itu dikatakan hutang. Yang meminjamkan disebut piutang. Paham ya? Di sini ada yang punya hutang? Gak ada. Alhamdulillah. Ada yang ngaku ya? Ada? Ada ya? Oke. Kalau ada yang punya hutang cocok nih kita bahas. Karena apa? Biar jangan anggap sepele dengan hutang. Baik. Menurut Bapak Ibu, hukum berhutang apa? Bukan masih beda. Hukumnya dulu, hukumnya. Secara hukum. Apa hukum berhutang? Hukum berhutang itu hukumnya mubah. Kamu mubah? Boleh, tapi tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Kenapa hukumnya hutang itu mubah? Boleh, karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2200. Apa yang disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai. Ya, dengan tidak tunai. Kemudian
kemudian Rasulullah menggandengkan baju besinya. Berarti Rasulullah sedang ngapain? Hutang dalam keadaan terdesak. Makanya Bu, izin Pak, sebetulnya kalau kita mau berbicara kapan orang itu boleh berhutang, saat orang itu terdesak. Tapi mohon maaf ya, hutang yang hukumnya mubah. Tapi ada juga hutang yang hukumnya haram. Nanti kita bahas. Apa yang hutang hukumnya haram? Yang mubah saja harus terdesak dulu. Ini enggak. Ada orang yang bangga punya hutang banyak. Ya, naudzubillah. Kapan orang itu boleh berhutang Pak Bu? Asal memenuhi 3 syarat. Ya, saya ulangi. Kapan orang itu boleh berhutang? 1, saat dia berhutang, sebelum dia berhutang, dia harus punya niat untuk melunasinya. Jadi kalau Bapak Ibu berhutang, udah punya niat gak pengen bayar, apa namanya itu, tembak lari, udah dapat duitnya lari, maka orang ini bukan dianggap berhutang, tapi mencuri. Paham Bu? Pak? Jadi sebelum berhutang, niatnya dulu yang dipasang, niatnya itu memang harus bayar. Gak peduli orang yang berhutang itu, yang ngasih hutang itu banyak duit atau enggak. Saya pernah dengar soalnya, ngapain dibayar, orang kaya aja kok, gak ada urusan. Masalah duit dia banyak kaya enggaknya itu urusan dia, urusan hutang wajib dibayar. Paham enggak Bapak Ibu? Tapi pernah gak kita dengar orang kayak gitu? Alah, gak ruginya dia juga kita bayar, gak ada urusan. Ngapain kita banding-bandingkan harta dia? Yang jelas kewajiban orang yang berhutang itu wajib bayar. Yang kedua, kapan orang itu boleh berhutang? Dengan syarat dia punya kemampuan untuk membayarnya atau melunasinya. Jangan udah gak sanggup maksa, ini yang bahaya. Dia sendiri gak sanggup bayarnya, maka jangan berhutang. Dan yang ketiga, kapan orang itu boleh berhutang? Tidak melanggar syariat yang ada. Salah satunya, tidak boleh berhutang mengandung riba. Kalau sudah mengandung riba, jatuh hukumnya haram. Nanti kita bahas. Baik. Hutang itu punya dampak 4 di dalam diri kita. Berdampak 4 dalam hidup kita. Apa dampaknya dari 4 ini? 1, ternyata hutang itu merusak mental. Yang kedua, hutang itu merusak spiritual. Yang ketiga, hutang itu merusak finansial. Yang keempat, hutang itu merusak sosial. Ngerti maksudnya? Hutang itu bisa merusak 4 sektor. 1 yang pertama tadi, mental. Gak ada orang yang berhutang itu bahagia. Yang kedua, apa yang rusak? Spiritualnya. Tidak sedikit orang gara-gara hutang hancur spiritualnya. Yang ketiga, finansial, ekonominya jadi bermasalah gara-gara hutang. Yang keempat, hubungan sosialnya rusak, gak jadi ngaji. Kenapa? Gara-gara yang hutangin datang di pengajian, takut ditagih. Ini rusak jadinya. Betul gak? Ada yang ngalamin gak kayak gitu? Udah mau sampai pengajian, ada pula ibu tuh balik lah. Kenapa mau balik? Aku ada utang sama dia, takut tagih pula aku nanti. Nah, itu rusak sosial. Gitu ya. Jadi apa yang 4 tadi? 1, apa? Mental. Yang kedua, spiritual. 3, finansial. Yang keempat, sosial. Kita bahas satu-satu ya. Sampai jam 12 malam nih, jam. Pagi. Ayo. Asal sanggup kuotanya ini ya, kuota. Baik, yang pertama kita bahas mental dulu ya. Oke, ternyata Bu, mental orang berhutang yang pertama, mentalnya itu ternyata hutang itu bisa membuat kecanduan. Ada yang pernah ngalami nggak? Saking seringnya berhutang, kalau nggak hutang nggak enak. Ternyata hutang itu bisa membuat kecanduan. Serius ini Pak Bu. Gitu ya. Makanya saya pernah jumpa teman
sulit sekali dia keluar dari zona hutang. Karena apa? Udah kebiasaan. Sampai yang nggak harus berhutang pun berhutang. Beli baju pun hutang, panci hutang. Padahal uang cashnya ada. Bahkan saking parahnya Bu, yang nggak jadi kebutuhan pun dia rela. Nengok tetangga beli itu, beli juga lah tuh, selagi bisa ngangsur katanya. Padahal dia nggak butuh barang itu. Nah inilah ciri-ciri orang yang kecanduan berhutang. Nggak peduli dia, yang penting ada barang. Padahal belum tentu butuh. Udah. Yang kedua, yang merusak mental itu adalah nih pasti. Bapak Ibu boleh setuju boleh nggak? Tapi saya yakin pasti ngalamin ini. Orang yang berhutang mentalnya itu pasti gelisah di malam hari, payah tidur. Mikirin siang harinya terhina. Kenapa terhina? Karena selalu ditagih. Bu izin ya, saya pernah jumpa ada orang berhutang, di rumahnya dipasang spanduk gambar dia sama yang ngasih hutang. Tulisannya apa? Yang di foto ini punya hutang gak mau bayar, penipu, ditulis di situ. Apa gak malu sekampung? Dan saya juga pernah jumpa saat ada pesta, karangan bunganya tertulis kalimat ini, bayar hutang dulu bro, baru pesta. Karangan bunganya memalukan kan? Terhina gak? Makanya orang yang berhutang itu pasti gelisah Bu hidupnya, sampai payah tidur. Makanya orang berhutang itu banyak kali sakitnya itu. Makanya orang yang dapat berhutang yang ketiga secara mental sering sakitan. Sakit kepala kanan, pindah kepala kiri. Udah pindah kiri, pindah ke belakang. Pindah ke belakang, pindah ke depan. Nggak sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, sakit bahu, penyakitan. Karena memang mentalnya rusak. Karena mentalnya rusak, jadi ujung-ujungnya apa? Sakit. Coba Bapak Ibu pernah nggak ngobrol sama orang banyak utang? Ceritanya apa? Misalnya Bapak Ibu jumpa, kayak mana Bu kabarnya? Ginilah hidup ini, ngeluh aja. Serius. Coba tes orang Bapak Ibu jumpa sama orang banyak utangnya, pasti ceritanya apa? Banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya? Yang ngeluh. Wah, ini yang lebih parah nih Bu. Dampak mental orang yang berhutang. Suka bohong. Ada yang ngalamin? Iya nanti aku bayar loh, serius loh, pakai duitku dulu. Biar hubungan kita gak putus, pinjam dulu 100. Kapan kau bayar? Nanti seminggu depan ku bayar. Betul loh. Sampai pindah tahun gak dibayar. Betul? Karena orang yang berhutang itu Bu, banyak bongaknya. Kecuali yang di sini. Yang ngomong bukan saya Bu, yang ngomong Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Saya baca di saya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang telah berhutang, maka orang tersebut lantas akan mudah berbohong dan mudah mengingkari janji. Betul atau tidak? Betul atau enggak? Yang tegas, betul atau enggak? Fakta atau enggak? Suka bohong dan ingkar. Makanya Bu, mohon maaf, orang yang jujur sekalipun kalau udah berhadapan dengan hutang jadi pembohong itu. Makanya saya pribadi Bu, nggak mau saya berhutang. Biarlah hidup apa adanya, ya kan? Tapi tidak. Saya berapa orang Bu nawarin saya, Ustaz gantilah mobilnya, murah aja, 3 juta deh sebulan angsuran. Mending awak neon kamera kayak gitu, tapi nggak mikirin bulanan. Tenang kok, ya kan? Insya Allah daripada cantik model berutang. Nanti suara rate-nya apa? Tang. Mana si mobil pagi-pagi? Tang. Kan enak ya Bu. Paham maksudnya Bu? Pak? Nggak enak. Utang tuh pokoknya nggak enak loh. Baik, tadi saya bahas apa? Secara mental yang terakhir, orang yang suka berutang itu pasti pernah ngalamin yang terakhir ini. Secara mental.
suka marah-marah, tensi tinggi. Justru Bu, mohon maaf ya, mungkin nggak di sini, tempat kami sana minjamnya baik kali. Giliran ditagih, dia lebih kejam daripada yang minjam. Pernah di berita viral kan, ditagih nggak terima, dia pula ngambil parang mau ngusir yang nagih utang. Pernah? Ada di sini? Hah? Nggak ada kan? Mana ada yang mengaku? Payah juga. Marah-marah. Malah dia yang lebih keras. Sibuk kali kau lah, macam berapa kali utang rupanya sampai kayak gini kalau kali kau nagihnya. Ini bukan perkara itu. Boleh jadi orang itu keras nagihnya bukan karena kita payah ditagih. Tapi alhamdulillah bersyukur ya, kita kajian malam hari ini saya berhadapan dengan orang yang tidak punya hutang. Ini bilangnya kayaknya agak kayak mana gitu. Nah, itulah tadi dampak men. Nah, coba Bu, sebelum saya lanjutin, betul nggak yang saya sampaikan tadi? Ada nggak di kita semuanya itu? Berarti berutang semua nih. Oke ya. Sekarang kita bahas hutang itu secara spiritual. Tadi kan ada 4 ya, secara mental, spiritual, finansial, sosial. Nah, sekarang saya bahas secara spiritual. Bu, dampak hutang secara spiritual yang pertama sekali itu merusak iman dan ketenangan batin. Percaya? Sampai sholat pun bisa lupa rakaat gara-gara lagi sholat ada kereta berhenti depan rumah. Pikiran kita kemana? Datanglah sebulan itu. Padahal bukan, orang nganter paket ya kan. Yang pertama sekali, orang yang banyak hutangnya itu akan sulit khusyuk beribadah dan zikir kepada Allah. Betul tak? Saking hilang khusyuknya, awalnya subhanallah, lama-lama lunas zikirnya, kepleset mulutnya. Saking apa? Saking dipikirannya pengen cepat lunas. Dan hutang itu Bu, ternyata dekat dengan kemaksiatan. Kenapa? Karena tadi hutang itu bisa berbohong, betul? Bahkan ada orang jual diri gara-gara hutang, betul? Sampai kena riba. Ada orang berhutang gara-gara judi, ada? Bu, saya izin ya, ada teman saya Bu, jemaah pengajian saya, dia curhat ke saya, Ustaz, rumahku ditarik sama rentenir. Kenapa? Lakiku hutang judi online 30 juta gak sanggup bayar, rumah kami ditarik. Mau Bu. Jadi kayak mana Bu? Udah cerai aku sama lakiku. Tengok, gara-gara hutang, rumah tangga cerai, rumah lewat. Makanya jangan sering-sering main judi online itu. Sekali-sekali menang boleh, sampai kalah. Gak boleh juga. Saya mohon maaf ya Bu. Salah satu penyebab hilangnya keberkahan rezeki ketika udah kesenggol judi di dalamnya. Makanya saya pastikan Bu, orang yang main judi skater, judi online sampai tengah malam gak tidur, dia bermain judi, maka demi Allah orang ini akan dicabut keberkahan hidupnya. Demi Allah. Tapi ini baik-baik semuanya. Saya tengok baik-baik semuanya. Dan pernah nggak Bu, gara-gara hutang sampai terjadi pembunuhan? Pernah? Kriminal? Pernah kan? Tuh. Dan dampak spiritualnya itu stres, sering kecewa, senggol, bacok. Tuh. Bapak Ibu, pernah nggak Bu, Bapak Ibu nampak orang yang berhutang sama anaknya pun jadi kasar? Anaknya manggil, ya diam, ayah lagi stres. Pernah jumpa orang tua gitu? Ini pasti orang banyak hutangnya. Udah? Dan ciri-ciri yang merusak spiritual adalah takut yang berlebihan. Kenapa? Takut ditagih sama yang ngasih utang. Betul tak? Nah, dan dampak spiritualnya Bu, hilangnya kemesraan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan, cekcok, sulit merasakan ketenangan, anak kurang dapat perhatian, betul? Dan ternyata hutang itu rentan dengan
bercerai. Ya, naudzubillah. Dan dampak spiritualnya Bu, rusak imannya, dan gara-gara hutang bunuh diri. Yang saya sampaikan ini memang ada kejadian atau enggak? Saya ngarang-ngarang atau kejadian? Banyak Bu, orang itu Bu, saya mohon maaf, di Medan ini lah, nggak usah jauh. Dia pengusaha besar, saking banyaknya hutangnya, mobilnya ditabrakkan ke tembok semua. Saking stres, mati enggak? Mobil hancur dia nggak mati, tapi paten juga, sempat mati hancur dia, betul nggak? Di akhirat. Oke, sekarang kita bahas secara finansial. Enak nih kalau ada finansial. Nih, secara finansial orang yang berhutang itu Bu, membayar kepastian dengan ketidakpastian. Contohnya apa? Bapak Ibu pernah ngalamin kredit? Oh, nggak pernah, salah tanya saya. Saya lupa kalau di sini bukan orang yang berhutang ya. Orang yang membayar kredit bulanan Bu, hutangnya wajib dibayar nggak? Wajib. Tapi penghasilan dia selalu ada nggak? Belum kan? Tapi hutangnya? Nah, yang nagih itu peduli nggak kita punya duit atau nggak punya duit? Yang penting, apalagi kalau ada sama rentenir, habis kita kalau nggak bayar, betul tak? Dibuat malu. Apalagi ada yang kuya-kuya itu apa? Yang kredit koyak-koyak itu, yang bayar tiap hari ada angkanya, koperasi ya. Nah, hafal ya? Apa jangan-jangan pelaku ini? Hah? Oh, tetangga, ya kan? Tetangga kerjasama. Ambil aja, kita bagi dua, kita berdua ya. Ada juga gitu. Dan orang yang berhutang itu Bu, nilainya bertambah. Awalnya coba-coba, lama-lama makin Saya ingat teman saya Bu, pertama dia berhutang 5 juta. Pertama, hutangnya berapa? Sur 10 juta. Sampai terakhir update saya dengar berapa hutangnya? 8 miliar. Dari berapa? Makanya di situ orang yang berhutang tuh nilainya bertambah. Awalnya hutangnya kecil-kecil, lama-lama hutangnya, karena dia berpikir hutang itu Allah bisa aku bayar kok. Tapi lama-lama candu, lama-lama semakin banyak yang ngancur itu di situ. Dan dampak hutang seringkali bangkrut. Pernah nengok orang bangkrut karena hutang? Oh, bukan pernah Bu, banyak. Nah, sekarang kita bahas secara sosial. Nah, Ibu, kalau yang pernah mengalami istighfar deh. Ternyata secara sosial, hutang itu merusak hubungan silaturahim. Percaya? Sentimen gara-gara. Pernah nggak lihat orang Bu begaduh gara-gara hutang? Suami istri begaduh gara-gara hutang. Ada? Tetangga nggak cangkepan. 3 kali lebaran, 3 kali puasa nggak cangkepan gara-gara hutang. Putus hubungan gara-gara hutang. Percaya? Ngalami? Siapa sih mas? Ngalami? Nggak, itu serius tuh. Nah, ngaku aja boleh. Gak usah sok munafik aja kan Bu. Kau diam-diam kau lebih banyak tanggal, diam-diam kau ya. Nah, gitu. Kenapa saya ngomong gini Bu? Saya juga pernah berhutang. Jadi saya tahu rasanya, gak enak Bu. Ya, sakit kali ya kan Bu. Utang yang paling sakit itu adalah ketika yang nagih datang mau bayar gak ada uang, sakit kali di situ. Apa yang ujungnya kita buat? Ya nanti lah ya. Kapan? Seminggu lagi lah ya. Dan tempatnya awak seminggu lagi. Ada duitku lagi. Nah gitu. Memang orang berhutang itu rentan dengan berbohong. Yang berikutnya, secara sosial tidak percaya makanya orang berhutang itu mukanya tunduk aja. Kira pemalu ya kan?
Rupanya memang malu-maluin banyak kali utangnya. Betul tak? Bu, ibu lah. Saya mohon maaf bu, izin. Mau nggak dapat menantu kaya? Kaya utang. Mau aja ya. Kaya utang bu. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira ibu setuju nggak? Ganteng loh. Enggak. Tengok, ganteng aja jadi jelek gara-gara Astagfirullahaladzim. Dan ujungnya apa? Perselisihan, begaduh. Mungkin ibu sering lihat di media sosial bunuh-bunuhan gara-gara. Bu, saya baru lihat semalam perempuan digorok lehernya gara-gara 300.000. Iya, serius. Saya lihat di media sosial. Yang gorok siapa? Sepupunya sendiri. Gara-gara berapa? Nah itulah. Gara-gara hutang. Naudzubillah min dzalik. Yuk, sekarang kita bahas bu, hutang di akhirat. Udah siap mati nih? Mau masuk surga? Sekarang? Hah? Wah, itu jawabannya. Lunas hutang dulu payah nanti. Baik ya, nih ya. Kita bahas di akhirat. Bu, ini kalau ada bahas di akhirat, hati-hati nih. Ini hutang dibawa mati loh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan amal kebaikannya di akhirat nanti. Karena di akhirat tidak ada lagi yang namanya bayar hutang dengan dinar, dirham, rupiah atau uang. Dibayar dengan apa? Hah? Dengan amal. Nih contoh ya, contoh. Ya Allah, dia punya utang sama saya, belum bayar. Ada nggak uang rupiah di sana? Maka bayarnya apa? Dibayar dengan amal. Terus yang berutang tadi ini ngomong, belum cukup ya Allah. Amalnya yang udah gua ambil semua belum cukup melunasi hutangku. Apa kata Allah? Pindahkan dosamu kepadanya. Pertanyaan saya, amal hilang, dosanya dipindahin, bangkrut gak ya? Maka jangan main-main bu. Izin ya, izin, mohon maaf. Jangan anggap sepele sama hutang. Makanya ketika ada orang berhutang bu, pernah gak Bilal ngomong gini, Bapak Ibu, jika si mayit memiliki hutang, maka langsung laporkan kepada keluarga. Tapi yang gak saya setuju adalah ketika Bilal ngomong gini, saya gak tahu di sini ngomongnya gimana. Saya gak setuju kalau Bilal ngomong ini. Kalau ada yang si mayit ini berhutang, sampaikan kepada keluarga paling lama 3 hari. Utang gak ada batasan. Kan gak mungkin awak di situ orang habis nangis-nangis berduka cita datang bawa hutang. Tega kan? Makanya Bilalnya pernah saya kritik. Pak, mohon maaf jangan dibatasi 3 hari. Hutang pun gak ada batasan. Sebelum lunas dia tetap berhutang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolatkan orangnya. Nah, di mana hadisnya? Hadis riwayat Bukhari nomor 2289. Dari Salamah bin Al-Akhwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah mensolatkan beberapa jenazah. Masuklah jenazah yang ketiga. Kemudian didatangkanlah jenazah yang ketiga itu. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, solatkanlah dia. Baru Rasulullah bertanya, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Baik, Rasulullah mengulang perkataannya. Lalu beliau bertanya kembali,
apakah dia memiliki hutang? Dan sahabat menjawab, betul ya Rasulullah, dia ada hutangnya 3 dinar. Maka Rasulullah SAW langsung berkata, sholatkanlah sahabat kalian ini. Gak mau Rasulullah nyolatinya. Kenapa? Hah? Kenapa? Bukan masalah hutangnya, karena belum ada yang menangguhkannya. Baru siapa yang menangguhkannya? Sahabat yang lain. Ya Rasulullah, aku yang akan menangguhkan hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Kira-kira kalau ini berlaku Bu dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kayak mana Bu? Apakah si mayit punya hutang? Punya. Langsung Pak Imam bilang apa? Sholatkan kalian lah ini. Kira-kira malah Bilalnya itu yang nanti dihantam orang, betul nggak? Buat malu aja Wak, betul nggak? Kebalik. Makanya sebelum kita meninggal lunasin. Kalaupun meninggalkan hutang, Bu mohon maaf ya, warisan yang paling jelek itu adalah meninggalkan warisan hutang. Saya baru pulang Bu dari Jombang beberapa hari yang lalu, dari Jombang Jawa Barat, Jawa Timur, Surabaya, dari Surabaya 1 jam lagi ke Jombang. Itu saya ketemu dengan seseorang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, bapakku meninggal, aku dapat warisan. Banyak Bang? Banyak Ustaz. Berapa? 1,8 miliar. Alhamdulillah. Tapi dalam bentuk buat hutang Ustaz. Na'udzubillah saya bilang. Itulah yang saya bayar. Alhamdulillah sekarang udah tinggal 700 juta. Masya Allah. Dia membayarkan hutang orang tua. Berjuang. Makanya Bu, sakit Bu, kalau kita meninggal ngasih warisan. Harusnya ngasih warisan apa? Harta, tanah, kebaikan, rumah. Ini enggak. Bon mekar ditinggalin, BTPN, rentenir, koperasi, banyak bulan. Apa enggak penting ahli warisnya? Mending ditinggalkan itu ada warisan yang lain. Ini enggak, buat hutang. Makanya izin mohon maaf, sejelek-jeleknya mayit meninggal itu adalah ngasih warisan hutang. Paham ya? Paham? Paham ya? Paham ya? Ini soalnya mukanya udah pahit semua saya tengok ini. Waduh, wajib lah, mati pula tinggal di hutang ya. Nah, nih, dengar baik-baik hadis ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dengar baik-baik ya. Ini hadis untuk orang yang berhutang suka tembak lari, memang gak niat bayar. Ada orang kayak gitu Bu? Banyak ya. Memang dia gak niat bayar Bu, memang tukang cuki ya, kayak mana bahasanya. Memang sampai julukannya adalah wa utang. Rajin kali berutang sana sini. Nih hadisnya dengar. Ya dengar ya. Tidaklah orang yang berhutang sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya, padahal dia punya kemampuan. Saya ulangi ya. Dia sanggup bayar, tapi dia apain? Ditunda. Bu, mana lebih utama? Bayar hutang atau jalan-jalan? Mana lebih utama? Bayar hutang atau umroh? Mana lebih utama, bayar hutang atau umroh? Bayar hutang wajib, umroh jangan sampai dia umroh foto selfie sana yang hutangnya dongkol di Indonesia ini. Gak bayar hutang bisa umroh deh ya, gak enak gitu. Ya, na'udzubillah min dzalik, itu zalim. Kenapa Bu di situ? Jika dia punya kemampuan membayar, lalu dia sengaja menunda-nundanya, maka akan Allah tuliskan baginya setiap hari 1 malam 1 dosa. Jadi dalam sehari itu ditimpakan Allah 1 dosa. Ngeri gak? Udah bayarlah. Bayar terus. Bu, kalau bisa Bu, bagaimana cara berutang lunas? Aset dijual aja Bu. Aset di belakang rumah Bu, jual. Ustaz, belakang rumahku sungai, petakan aja jual ke orang. Ya, siapa yang membeli ya? Baik.
Bu, apa yang bahaya dari hutang? Yang bahaya dari hutang itu, ya, ini tadi saya ngomong masih hutang ya, yang hukumnya mubah ya. Ternyata ada hutang yang itu bisa menjadi haram. Apa itu? Jika orang berhutang itu mengandung riba, ngeri banget. Bu, siapa yang nggak tahu riba? Angkat tangan. Hah, tahu semuanya. Asik nih kita bahas ya. Ini saya mohon maaf, ini pahit-pahit aja kita ngomong nih Bu. Siapapun yang hari ini punya utang riba, kita bahas nih. Siap? Cuma 2 orang, gak jadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siap betul nih? Saya akan bahas dosa utang riba loh. Siap? Pulang dari sini tak tidur ya. Yuk, riba itu berdasarkan etimologi lugah atau etimologi bahasa. Riba itu adalah tambahan. Apa itu? Bertambah dan tumbuh. Artinya bunga. Bu, kenapa riba itu disebut bunga? Biar harum, padahal haram. Bunga harum nggak? Makanya cantik orang tuh. Nih contoh ya Bu. Pernah nggak? Ini contoh aja nih, contoh gini. Kita pinjam duit nih. Pinjam duit sama orang ya. Terus dia bilang, nih ya, pinjam ya 1 juta. Bunganya 30%. Bilang persennya pakai bahasa apa? Bunga. Terus kita tanda tangani. Oke lah, kena hukum riba. Coba kata ribanya, kata bunganya diganti. Ini ya, utangnya 1 juta, ribanya 30%. Mau nggak ibu ngambil? Mau juga, parah. Nah, kata riba itu diganti dengan inilah cantiknya men orang itu, yang haram jadi harum. Karena lembut kali. Makanya saya nggak setuju Bu, pelacur itu disebut kupu-kupu malam. Nggak ada, pelacur tetap pelacur. Penjinah. Karena setiap kemaksiatan itu harus menunjukkan bahasa kemaksiatan agar itu menjadi sesuatu yang memalukan. Betul nggak? Ini enggak. Maling, biar agak lembut, koruptor. Apa kayak gitu? Ya kalau maling aja, betul nggak? Gitu. Sama orang kena riba bilang jangan bunga. Dan sekarang riba itu terbagi menjadi 2. Satu namanya riba jahiliyah. Atau riba jahiliyah? Riba jahiliyah itu gini, zaman dulu. Minjem 1 juta. Oke, dikasih berapa? 1 juta. Kapan jatuh temponya? Sebulan. Nanti kalau sebulan nggak sanggup bayar, nambah ya jadi 1.200.000. Itu zaman dulu. Betul nggak? Ada yang pernah ngalamin itu? Oh nggak ada, ngaku. Ya, itu zaman dulu. Ribanya itu nanti di akhir. Tapi ada yang namanya tuh riba al-fadl. Riba yang zaman sekarang. Belum jatuh tempo udah diakatkan di depan, bunganya sekian, betul? Ngalamin? Ya kan? Nah, riba yang disebabkan karena kelebihan inilah yang nantinya akan bertumbuh dan bertambah. Yang disebut dengan apa? Bunga. Baik. Ada 6 barang yang kalau kita minjem barang itu wajib mengembalikan barang itu dengan barang itu. Nggak boleh dengan yang lain, nggak boleh diganti dengan uang. Kalau diganti dengan uang jatuh hukumnya riba. Dan ini sangat jarang sampai ke masyarakat. 1, ada 6 barang riba. Yang pertama, emas, itu barang riba. Yang kedua, kurma. 3, gandum. 4, garam. 5, perak. 6, jawawut. Jawawut itu seperti kacang-kacangan. Oke. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya dalam hadis riwayat Muslim nomor 4148, jika ibu minjam emas
wajib mengembalikan emas sesuai dengan takaran dan gramnya dan jenisnya. Misalnya ibu minjem emas sama orang yang 2 gram, terus yang emas berapa? Emas 24. Maka ibu wajib mengembalikan emas itu dalam bentuk emas yang sama. Misalnya ada orang pernah tanya sama saya, Ustaz, aku minjam emas dari si fulan, emas tuh kejual aku dapat 2 juta. Terus berapa bulan kemudian aku bayarlah sama orang yang minjemin itu, tapi aku kasih dia 2 juta. Maka hukumnya ini haram, riba, nggak boleh. Karena emas wajib ganti, tapi dengan takaran yang bentuk beda boleh. Misalnya ibu pinjam cincin, dikembalikan dalam bentuk kalung, tapi harus takarannya sama. Nggak boleh lebih, nggak boleh bu. Paham ini bu? Kurma, minjemlah kurmamu sekilo, wajib kembali dalam bentuk kurma. Minjemlah gandummu, wajib balikan. Minjemlah garam, wajib balikan. Minjemlah perakmu, wajib balikan perak. Minjemlah berasmu. Oi, beras. Apakah wajib balikan beras? Tidak, karena beras ini bukan barang paham tak? Paham tak? Nih, riba itu bu, dampaknya sengsara dunia dan akhirat. Siapapun yang pernah riba, nih, yang pernah riba atau lagi kena riba, akan Allah kasih 3 hal. 1, dicabut keberkahan rezekinya, makanya selalu merasa kurang. 2, dicabut keberkahan rumah tangganya, makanya bergaduh aja kalau udah kena riba. Betul? Yang 3, dicabut keberkahan hidupnya, stres aja, sial aja. Karena apa? Kena riba. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dengar baik-baik ya. Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu daerah, misalnya daerah itu bu, ada 2 dosa ini, zina dan ribawi, maka sungguh penduduk daerah tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab sama Allah. Astagfirullah. Kok melototin saya gitu kan? Biasa aja lah. Aku kan cuma baca. Jadi orang yang kena dosa riba itu bu, mohon maaf. Riba dan zina itu berarti kampung itu halal diazab sama Allah. Nauzubillah. Kenapa tahu bu? Udah. Terus janji Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275. Nanti dibuka ya Qurannya ya. Surah Al-Baqarah ayat 275. Ternyata orang yang makan riba atau yang ngambil riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Makanya ngerepet kali nggak jelas, kayak setanan. Saya mau nanya bu, ibu kalau jumpa orang gila dideketin atau dijauhin? Dijauhin. Kenapa? Takut, karena dia orang. Dan orang yang kena riba itu lebih parah. Udah gila kemasukan. Bisa bayangin bu? Udah gila kemasukan. Makanya orang yang kena riba itu bawaannya mau senggol bacok aja itu. Izin ya bu, orang yang kena riba itu mukanya gak enak, karena hatinya tidak pernah ngaji pun payah mukanya senyum. Gini udah. Yang berikutnya, riba itu janji Allah dalam ayat dan surat Al-Baqarah ayat 279. Dengar baik-baik. Surat Al-Baqarah ayat 279. Nanti dibuka. Riba itu jika kamu tidak meninggalkannya, fa'illan taf'al, tidak mau meninggalkan atau tidak mau meninggalkan riba,
maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang kena dosa riba itu sama mengajak perang Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mengajak perang Allah? Gampang, ambil aja riba. Ngeri gak? Ngeri gak? Sanggup melawan Allah? Sanggup melawan Rasulullah? Jangan ngomong gini sini enggak, riba main terus. Enggak, ini serius loh. Orang yang kena riba itu bukan saya ngomong. Jangan bilang Ustadz Sani yang ngomong. Yang ngomong itu Al-Quran ayat 27 9. Nih, ada yang lebih parah lagi. Bu, ibu pengen masuk surga apa neraka, Pak? Surga. Ternyata ada orang yang matinya seperti mati kafir, dan dia kekal di neraka walaupun dia muslim, walaupun dimandikan, dikafani, disolati, dikuburi di kuburan muslim di samping masjid Godiah, tapi tetap dia kekal di neraka. Kok bisa? Nah, ini ayatnya nih, surat Al-Baqarah ayat 275. Mau saya bacain atau baca sendiri? Nah, lah ya, tinggal duduk dengar baca ya. Nih, saya bacain. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, udah dikasih tahu Bu dosa riba tadi, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah pada Allah. Maksudnya apa? Misalnya Bapak Ibu kredit sepeda motor, riba kan? Keretanya itu Bu, hak Ibu, nggak ada mobil riba, nggak ada sepeda motor riba, nggak ada rumah riba, yang ada hutang. Jadi hartanya itu tetap halal. Yang haram apanya? Hutangnya. Udah diingetin, riba itu nggak boleh. Lalu apa? Barang siapa mengulanginya atau ngambil riba lagi, Ibu pulang dari sini, ini pulang dari sini, ngambil riba lagi besok, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ayo, siapa yang pulang dari sini mengambil riba lagi, berarti dia telah menghalalkan dirinya untuk kekal di nerakanya Allah. Istighfar ya, istighfar. Astagfirullah. Aduh, besok kok pencairan kayak mana ini? Batalkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sementara ia tahu lebih berat dosanya daripada berzina dengan 36 pelacur. Bu, izin Pak, Bapak sanggup gak Pak berzina sama 36 pelacur? Satu aja bengek kadang ya. Dosanya berzina sama 36 pelacur. Dan ada yang lebih parah lagi. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedangkan yang paling ringan adalah seperti seorang anak laki-laki yang menjinahi ibu kandungnya sendiri. Itulah hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Contohnya apa Ustaz? Nih, kalau Bapak Ibu pengen tahu rasanya bagaimana hadis ini, izin Pak. Izin ya, Bu. Bapak pulang dari sini, kalau pengen tahu hadis ini bagaimana dosanya, pulang dari sini, datangi ibu kita, cium dia, peluk dia, telanjangi, tidurin. Itulah dosanya. Syukur lakukan bapak-bapak. Jangan salah, ibu-ibu gampang, ibu-ibu kena juga. Apa istilahnya? Ajak anak laki-lakinya berzina sama ibu. Itulah dosanya. Nah, melotot ya lagi. Ngeri nggak? Akan main-main riba. Panjang kita pinjam 12 kan? Sampai pagi tadi kan? Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan Al-Baqarah ayat 275. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap kekafiran dan bergelimbangan dosa. Al-Baqarah ayat 276. Baik, cukup sampai di sini. Kalau gitu Bapak Ibu, saya ingin tanya, dosa riba ngeri nggak? Ngeri banget. Masih mau main-main? Masih mau gak benteng? Hidup di dunia ini sementara. Hutang saja hukumnya sudah berat kalau nggak dibayar, apalagi mengandung riba. Saya doakan Bapak Ibu, siapapun yang punya hutang malam hari ini, dimudahkan Allah bisa lunas dengan segera.
Yang punya dosa riba, lepas dari riba insyaallah. Yang gak punya hutang, saya doakan jangan berhutang. Insyaallah. Cukup ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd